Baik, sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya buat wawancara sama saya. Sebelum kita masuk ke sesi wawancara, boleh nih perkenalan dulu? Oke, terima kasih banyak sudah mengundang saya untuk wawancara. Perkenalkan, nama saya Rifael Azmi, saya dari jurusan, PR, Public Relation, dan saya, masih mahasiswa di Universitas Telkom, Oke, baik kita langsung aja ya. ya. Eee, apakah kamu pernah mengunjungi website pemesanan online? Jika iya, bagaimana sih pengalaman kamu memakai website tersebut? Ya, saya sudah cukup sering mengunjungi dan menggunakan website pemesanan online, baik itu website milik restoran tertentu maupun platform baik pihak ketiga seperti ya, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan sejenisnya. Saya pribadi cukup aktif menggunakan layanan seperti ini, terutama saat ini memesan makanan tanpa harus keluar rumah atau ketika ingin mengecek terlebih dahulu menu dan harga sebelum memutuskan untuk makan langsung di tempat. Pengalaman saya bisa dibilang bervariasi. Ada beberapa website restoran yang benar-benar memberikan pengalaman yang menyenangkan, misalnya itu tampilannya bersih, profesional, dan mudah digunakan. Yaitu informasi yang ditampilkan pun lengkap, mulai dari daftar menu, foto makanan, harga, promo spesial, hingga ulasan dari pelanggan. Mmm, Bahkan beberapa website menyediakan fitur live chat untuk bertanya langsung kepada admin atau customer service-nya. Nah, navigasinya juga dibuat sederhana, jadi pengguna bisa dengan, cepet banget menemukan informasi yang dibutuhkannya. Tapi di sisi lain, saya juga pernah menemukan beberapa website restoran yang kurang memuaskan. Ada yang tampilannya terlalu ramai dan bingung itu, terlalu banyak pop-up iklan atau elemen desain yang tidak konsisten. mmm, Ya, bahkan ada website yang sangat lambat saat dibuka, terutama di smartphone. Hal itu, mengganggu banget, apalagi kalau sedang lagi buru-buru banget nih, lagi lapar pengen memesan makanan. Jadi secara iya. umum pengalaman saya tergantung dari seberapa baik website tersebut dirancang atau dan dikelola, seperti itu. Oh gitu ya, oke. Ya, Terus menurut kamu nih, seberapa penting sih website bagi sebuah restoran dalam era digital saat ini? menurut saya pribadi, website itu adalah suatu yang penting, bahkan bisa dibilang krusial bagi sebuah restoran di era digital seperti sekarang ini. Kita hidup di zaman ketika hampir semua orang terhubung ke internet. Iya, Banyak orang terbiasa mencari informasi lewat Google sebelum memutuskan untuk membeli, termasuk saat ingin mencoba tempat makan baru. Website bukan lagi, ya sekedar pelengkap lah di restoran, tapi sudah menjadi representasi digital dari brand restoran itu sendiri. Website mhm. itu memberikan kesan pertama kepada calon pelanggan, maaf. Jika tampilannya profesional dan informasinya lengkap, nah orang, merasa yakin bahwa restoran itu memang serius dan bisa dipercaya. Di sisi lain, websitenya tanpa asal-asalan, sulit diakses, atau bahkan tidak ada sama sekali, maka bisa menimbulkan keraguan atau, ngebuat orang beralih ke tempat lain. Selain itu, website bisa menjadi alat pemasaran yang sangat efektif. Melalui website, restoran bisa menampilkan promo, menyediakan informasi tentang event atau menu baru, bahkan mengumpulkan data pelanggan melalui sistem membership atau, apa ya namanya, newsletter. Website juga bisa dioptimasi dengan SEO. SEO itu Search Engine Optimization, agar muncul di hasil pencarian Google dan menarik lebih banyak pengunjung secara organik. Mmm, Dalam jangka panjang, keberadaan website yang aktif dan dikelola dengan baik bisa menjadi aset digital yang sangat berharga dan ngebantu banget restoran untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan industri kuliner yang semakin ketat. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke, terus di saat kamu mengakses mengakses website tersebut, pasti
menemukan kesulitan kan? Jika iya, apa aja Mhm. sih kesulitan tersebut? Iya, saya beberapa kali mengalami kesulitan ketika mencoba mengakses atau menggunakan website tertentu. Nah, kesulitan-kesulitan itu, bervariasi mulai dari masalah teknis hingga masalah desain dan pengalaman pengguna. Pertama, ada website yang tidak responsif, artinya tidak menyesuaikan tampilan dengan baik ketika dibuka dari perangkat seluler. Padahal saat ini sebagian besar orang mengakses internet melalui HP. Ketika tombol-tombol terlalu kecil, teks sulit dibaca, atau tata letak berantakan, tentu ini membuat pengalaman pengguna jadi buruk. Nah, kedua, loading yang lama juga menjadi masalah. Beberapa website menggunakan terlalu banyak elemen visual seperti gambar resolusi tinggi atau animasi yang memperlambat waktu muat halaman. Ini bisa membuat pengunjung jadi malas menunggu dan akhirnya menutup website sebelum sempat melihat menu. Ketiga, navigasi yang tidak jelas atau membingungkan. Misalnya menu makanannya tersembunyi di bagian bawah atau terlalu banyak langkah hanya untuk sampai ke halaman pemesanan. Website seharusnya mempermudah, bukan mempersulit. Yang keempat, informasi yang tidak lengkap atau tidak diperbarui. Beberapa website masih menampilkan harga yang sudah tidak relevan atau daftar menu yang tidak lagi tersedia. Bahkan ada yang tidak mencantumkan alamat lengkap atau jam operasional restoran. Hal seperti itu bisa menurunkan kepercayaan pelanggan ya. Dan yang terakhir, ada juga website yang tidak menyediakan fitur pemesanan langsung, hanya menampilkan daftar menu dalam bentuk gambar atau file PDF. Padahal di era sekarang pelanggan mengharapkan kemudahan transaksi langsung dari satu platform. Nah, jadi saya rasa pengalaman pengguna masih perlu jadi perhatian utama banyak restoran dalam mengelola website mereka, seperti itu. Oke. Terus kamu ada saran nggak atau menurut kamu fitur apa aja sih yang wajib ada di website sebuah restoran? Menurut saya ada beberapa fitur yang benar-benar wajib banget dimiliki oleh sebuah website restoran agar ya bisa berfungsi optimal dan memenuhi ekspektasi pelanggan. Yang pertama itu daftar menu lengkap dengan harga dan foto. Nah, itu hal pertama yang biasanya dicari orang. Menu yang lengkap disertai harga yang jelas dan menu foto yang menarik sangat membantu pelanggan dalam membuat keputusan. Yang kedua, ada sistem pemesanan online. Kalau memungkinkan, website restoran sebaiknya tuh menyediakan fitur pemesanan langsung, baik untuk dine-in, take away, maupun delivery. Bisa juga diintegrasikan dengan layanan seperti GoFood atau GrabFood. Yang ketiga, ada informasi lengkap. Oke. Yang itu informasi lengkapnya itu kayak alamat alamat, jam operasional, nomor telepon, email, akun medsos, dan, peta peta lokasi Google Maps. Nah, itu informasi dasar ini sangat penting agar pelanggan bisa menghubungi atau mengunjungi restoran dengan mudah. Yang keempat, ada promo dan penawaran spesial. Nah, itu digunakan untuk menampilkan promo harian, voucher diskon, atau paket spesial yang sedang berlaku. Nah, itu bisa meningkatkan konversi pembelian. Kelima, ada testimoni atau review pelanggan. Ulasan dari pelanggan sebelumnya bisa menjadi bukti sosial yang meningkatkan kepercayaan calon pelanggan baru. Yang keenam, ada galeri foto dan video menampilkan suasana restoran, proses masak, atau acara spesial bisa menarik perhatian dan membuat website lebih hidup seperti itu. Terus ketujuh, tampilan responsif di HP gitu kan. Karena banyak pengunjung menggunakan HP, maka desain harus menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar. 8 fitur reservasi meja atau bisa dibilang booking, itu, cukup populer atau ramai di jam tertentu. Dengan fitur itu, pelanggan bisa mengatur jadwal kunjungannya. Yang 9 ada live chat atau bisa dibilang customer support.
Nah, itu membantu pelanggan jika mereka punya pertanyaan cepat, misalnya soal alergi makanan, ketersediaan menu, atau cara pemesanan. Yang terakhir adalah formulir kontak atau feedback. Ini bisa, untuk mengumpulkan masukan dari pelanggan demi peningkatan layanan ke depannya, seperti itu. Oke, berarti fitur-fitur itu sangat wajib banget ya ada di website restoran. Iya. Oke, terakhir nih, menurut kamu jika sebuah restoran Padang memiliki website yang bagus dan profesional nih, apakah itu menurut kamu bisa meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas makanan mereka? Iya, sangat meningkatkan kepercayaan saya. Dalam dunia yang serba digital seperti sekarang, persepsi pelanggan itu terhadap sebuah brand atau usaha kuliner tidak hanya ditentukan oleh rasa makan aja, tapi juga oleh bagaimana restoran itu menampilkan dirinya secara online. Website yang profesional ngecerminin bahwa pemilik restoran memiliki keseriusan, dan perhatian terhadap detail. Termasuk dalam urusan pelayanan dan kualitas. Misalnya, jika saya menemukan website restoran Padang yang desainnya modern, bersih, mudah digunakan, dan informatif, saya secara otomatis akan menganggap bahwa restoran tersebut juga memperhatikan kualitas bahan makanan, kebersihan dapur, dan pelayanan terhadap pelanggan. Bahkan sebelum saya mencicipi makanannya, saya sudah memiliki kesan positif dari tampilan digitalnya. Hal itu juga berlaku sebaliknya. Jika sebuah restoran Padang tidak memiliki website atau websitenya tempat tidak terurus, penuh typo, gambar pecah, atau informasi yang tidak update, saya bisa saja berpikir bahwa mereka tidak terlalu memperhatikan kualitas secara keseluruhan. Bahkan, meskipun makanannya enak, tanpa kehadiran digital yang meyakinkan, mereka bisa kehilangan pelanggan potensial yang lebih percaya pada restoran dengan branding yang kuat. Apalagi sekarang orang sering memesan makanan lewat internet tanpa pernah datang langsung ke lokasi. Website yang profesional bisa menjadi kunci utama memenangkan hati pelanggan baru dan mempertahankan yang lama. Jadi menurut saya website bukan hanya alat promosi, tapi juga salah satu fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan reputasi sebuah restoran termasuk restoran Padang. Seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu wawancara kita hari ini. Makasih banyak udah meluangkan waktunya ya. Ya, sama-sama. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.